Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Hari ini saya akan menjelaskan tentang IP address dan subnetting. Langsung saja ke penjelasan. Yang pertama-tama, mengenal IP address dan subnetting. IP address adalah ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired ataupun wireless. Tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan IP address. Atau bisa juga IP address atau yang disebut Internet Protocol Address adalah alamat unik yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat dalam jaringan komputer. IP address memungkinkan perangkat berkomunikasi satu sama lain melalui jaringan lokal ataupun LAN maupun internet. Nah, selanjutnya ada subnetting. Subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatas oleh kelas-kelas IP atau IP classes A, B, dan C yang sudah diatur. Atau bisa juga subnetting adalah teknik membagi jaringan besar menjadi jaringan-jaringan kecil untuk meningkatkan efisiensi alokasi IP address dan meningkatkan keamanan serta performa jaringan. Dan selanjutnya ada prefix dalam IP address. Angka yang menunjukkan jumlah bit yang digunakan untuk network ID dalam subnet mask. Prefix biasanya ditulis setelah garis miring atau bisa disebut slash dalam format CIDR atau yang artinya classless interdomain routing. Jadi prefix dalam jaringan komputer, IP address digunakan untuk mengidentifikasi perangkat dalam sebuah jaringan. Untuk mengatur penggunaan alamat IP dengan lebih efisien, kita menggunakan subnetting yang menentukan bagian dari IP address yang berfungsi sebagai network ID dan host ID. Salah satu konsep penting dalam subnetting adalah prefix yang menentukan jumlah bit yang digunakan untuk network ID. Yang sudah saya jelaskan tadi, prefix dituliskan dalam format CIDR dengan tanda slash diikuti jumlah bit jaringan. Misalnya, slash 24 berarti 24 bit digunakan untuk network ID, sedangkan sisanya untuk host. Dan selanjutnya ada contoh prefix. Di sini ada contoh prefix. Contoh yang ke-1, IP address 192.168.1.10/24. Jadi, yang ke-1 menentukan subnet mask. Prefix /24 berarti 24 bit digunakan untuk network ID, sisanya 8 bit untuk host ID. Misalkan seperti subnet mask 255.255.255.0. Yang kedua ada menentukan network ID dan broadcast address. Network ID 192.168.1.0. Broadcast address-nya 192.168.1.255. Yang ketiga, tentang IP yang bisa digunakan. Host yang dapat digunakan 192.168.1.1 sampai 192.168.1.254. Jumlah host yang tersedia adalah 254 host. Jadi kesimpulannya, semakin besar prefix, misal /30, semakin sedikit host yang bisa digunakan. Terus semakin kecil prefix, misal /16, semakin banyak host yang bisa digunakan. Subnetting membantu membagi jaringan menjadi bagian lebih kecil, menghemat IP address, meningkatkan keamanan, dan mengoptimalkan kinerja jaringan. Jadi itu contoh dan kesimpulan prefix. Dan selanjutnya ada IP address public dan private. Yang pertama-tama, IP publik. IP publik adalah alamat IP yang digunakan untuk menghubungkan perangkat ke internet secara langsung. Jadi, IP publik adalah alamat IP yang digunakan untuk menghubungkan perangkat ke internet secara langsung. Alamat ini bersifat unik di seluruh dunia dan diberikan oleh Internet Service Provider atau ISP pada perangkat atau jaringan tertentu. Jadi singkatnya, IP publik merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi misal kalian mengakses Facebook,
YouTube, dan lain sebagainya. Maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP publik masing-masing yang dimiliki oleh mereka. Misalkan device kalian terkoneksi ke internet. Jadi karakteristik IP publik ini bisa diakses dari jaringan luar atau internet. Bersifat unik, tidak bisa digunakan oleh perangkat lain di internet. Biasanya diberikan oleh ISP atau penyedia layanan cloud. Digunakan untuk server web, email, VPN, dan layanan online lainnya. Dan selanjutnya IP private. IP private adalah alamat IP yang digunakan dalam jaringan lokal atau LAN dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Jadi alamat ini memungkinkan perangkat dalam satu jaringan untuk saling berkomunikasi tanpa perlu menggunakan IP publik. Alamat IP private biasa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation atau yang biasa disebut NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Karakteristik IP private adalah hanya digunakan dalam jaringan eksternal seperti rumah, kantor, atau perusahaan, tidak bisa diakses langsung dari internet tanpa NAT atau Network Address Translation. Dapat digunakan oleh banyak jaringan berbeda karena tidak bersifat unik secara global. Digunakan untuk komunikasi antar komputer, router, printer, dan perangkat IoT di dalam jaringan lokal. Dan selanjutnya ada classful addressing dan classless addressing. Classful addressing membagi alamat IP berdasarkan kelas seperti kelas A, kelas B, dan kelas C. Saat ini kita mengetahui bahwasannya IP address itu yang bisa digunakan terdiri dari dua versi, versi 4 dan juga versi 6. Untuk IP address versi 4 itu memiliki dua jenis, yaitu IP address publik dan IP address private. IP address publik itu diklasifikasikan berdasarkan kelas, yaitu ada 5 kelas, A, B, C, dan D, dan E. Untuk kelas D dan E ini tidak bisa digunakan, karena ini untuk pengujian. Yang bisa digunakan saat ini adalah A, B, dan C. Jadi kalau misalkan kita lihat tabel ini, merupakan klasifikasi IP address private dan publik berdasarkan kelas-kelasnya. Dari mana pada setiap kelasnya itu memiliki range yang sudah ditetapkan dari 0 sampai 127, dari 128 sampai 191, dari 192 sampai 223. Jadi yang selanjutnya ada subnet. Ini untuk melakukan proses subnet kalian berapa proses prefix menunjukkan jumlah IP yang bisa digunakan. Subnet untuk representasi dari prefix menunjukkan jumlah IP yang bisa digunakan. Dan IP network tanda alamat suatu jaringan LAN, dan IP broadcast alamat IP yang bisa digunakan untuk pengiriman informasi semua host yang ada pada sebuah jaringan. Dan range IP yang bisa digunakan. Misalnya, sekolah ada 12 komputer. Sini kita harus memilih IP-nya mau kelas berapa. Seperti misalnya kita pilih kelas B. Dengan salah satu IP-nya kita akan ambil 172.16. Pertama-tama kita cari dulu prefixnya. Dua pangkat berapa yang tidak terlalu jauh dari 12. Tidak terlalu jauh dan tidak terlalu kurang dari 12. Itu 2 pangkat 4 yang hasilnya 16. 4 ini akan kita gunakan untuk elemen pengurangan. Jadi rumus prefix yaitu prefix sama dengan 32 dikurang 4 dikurang slash 28. Jadi kita bisa tahu prefix berapa yang sudah kita gunakan. Total IP sama dengan 2 dalam kurung 32 kurang 28 dengan 2 pangkat 4 sama dengan 16. Jadi total IP yang kita gunakan pada slash 28 16. Selanjutnya ada subnet mask sama dengan 256 kurang 16 sama dengan hasil 240. Jadi kita simpulkan bahwa subnet masknya 255 255 255 240.
Selanjutnya ada IP network. Nah, dengan 0.11.32 di broadcast-nya 16 dikurang 1 sama 15. Nah, 32. Dan IP range dengan 172.16.10 dan 172.16.11. Tapi 15 tidak bisa digunakan, jadi 72.11.10.0, 172.16.10, dan di 15-nya diganti menjadi 14. Dan selanjutnya ada konsep blok subnet. Subnet mask menentukan bagian IP address yang merupakan subnet ID. Dan subnet ID mengidentifikasi subnet yang spesifik. Dan host ID mengidentifikasi host yang unik dalam subnet. Nah, selanjutnya ada keuntungan menggunakan subnetting, yaitu ada 4, efisiensi, mengoptimalkan penggunaan IP, keamanan, memisahkan jaringan dan meningkatkan keamanan, dan manajemen, memudahkan manajemen jaringan, skalabilitas, memungkinkan jaringan untuk berkembang dengan mudah, dan bagian IP address yang merupakan subnet ID. Dan selanjutnya ada IPv4. Ada unique cache, pengiriman data ke host, dan broadcast, pengiriman data ke semua host di jaringan. Multicast, pengiriman data ke beberapa host yang terdaftar. Dan selanjutnya ada konsep switch dan router. Switch digunakan untuk mengkoneksikan perangkat yang satu network. Router digunakan untuk mengkoneksikan perangkat. Jadi switch itu untuk mengontrol lalu lintas di dalam subnet, dan router itu mengontrol lalu lintas antara subnet yang berbeda. Terima kasih. Mohon maaf jika penjelasannya kurang tepat. Lagi berhubungan. Terima kasih. This goes out to all my homies. Yeah, no matter the day, my homie be there. Be it rain or shine, be it circle or square. McDonald's, you know, he always come through. My homie see me for me, yeah, he know that I'm true. Tootie be tempting me, but my homie, he raised my internal climate. I can't even begin to describe it. My shoulder to cry on, my homie we spoon, caresses my cheek. He hold my hand in the bathroom, no room for the weak. Always showing me memes, take a D for my homie, you know man so to speak. Give him the V-Bucks in exchange for the good suck. Grind my account on Fortnite and kiss my homie goodnight. Kiss your homie.